Langit Karangsari malam itu mendung, tapi hujan tak kunjung turun. Angin berembus lembab dari arah hutan barat, membawa aroma tanah basah yang aneh, seperti bau keringat manusia bercampur darah tua. Suasana desa tampak muram, tak ada suara jangkrik, tak ada ayam yang berkokok meski sudah lewat tengah malam. Rumah-rumah penduduk tertutup rapat, hanya sesekali terdengar gemeretak genting tua yang digesek ranting pohon. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah besar yang dulunya kosong dan angker. Kini, rumah itu bersih, bercat baru, dan lampunya menyala terang. Dari balik jendela kacanya yang besar, bayangan seorang pria tua berdiri memandangi gelap di luar. Itulah rumah Pak Mardio. Dulu ia lelaki renta yang hidupnya dipenuhi utang dan kutukan warga. Dulu dia hanya penjual tempe keliling yang mengayuh sepeda reyot, tidur di bilik bambu, dan sering dijadikan bahan kasihan. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Terlalu cepat, bahkan bagi waktu untuk mencernanya. Di belakang rumahnya, kini berdiri sebuah pabrik tempe berukuran besar. Bukan sembarang pabrik, tapi pabrik yang konon bisa memproduksi tempe dalam waktu 6 jam tanpa ragi, tanpa proses pembusukan kedelai. Hasilnya bersih, padat, dan beraroma ganjil. Sejak pabrik itu berdiri sebulan lalu, warga Karangsari berubah drastis. Hidup mereka seperti disihir oleh kemakmuran. Tapi di balik perubahan itu, ada sesuatu yang mengendap. Sesuatu yang tidak beres. Dan malam itu, tanda pertama dari teror itu mulai menampakkan dirinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pak, suara itu kedengaran lagi, ujar Sri, istri Pak Mardio, dengan tubuh gemetar di pintu kamar. Pak Mardio tak menjawab, tatapannya terpaku ke arah langit pekat di luar jendela. Angin yang berembus membawa dengungan halus, seperti suara orang berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Pak, tolong jawab, saya takut. Sri mendekat, dan kali ini melihat bahwa tangan suaminya berdarah. Di atas meja kayu, tergambar sebuah lingkaran hitam aneh, tergores dari darah yang menetes dari jari Pak Mardio sendiri. Tak usah takut, gumam Mardio pelan. Mereka datang menagih. Sudah waktunya, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain desa, seorang anak kecil bernama Rani menangis terseduh-seduh di dalam gubuk. Ibunya, Bu Sarti, telah berkeliling mencarinya sejak maghrib karena gadis kecil itu tak pulang usai bermain. Tapi anehnya, anak itu muncul begitu saja di depan pintu gubuk menjelang jam 2 dini hari. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di telinganya, entah kenapa, terdengar suara-suara seperti air mendidih. Ada yang mengajak aku masuk ke pabrik, Bu. Mereka nggak punya wajah, semua cuma suara, gumam Rani, sambil memegangi perutnya. Masya Allah, kamu kemana saja, Nak? Bu Sarti langsung memeluknya, tapi tubuh anak itu dingin seperti batu. Dan malam itu, Rani mulai demam. Tapi bukan demam biasa, dari mulutnya keluar aroma tempe basi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, desa Karangsari tampak ramai. Pagi itu pabrik Pak Mardio resmi membuka perekrutan tenaga kerja gelombang kedua. Warga dari desa sebelah pun mulai berdatangan. Gaji yang ditawarkan fantastis, 8 juta rupiah per bulan, plus jatah sembako dan bonus tempe segar tiap hari. Di depan gerbang pabrik, sebuah spanduk putih terpajang, bersih, cepat, dan berkah. Tempe kami untuk dunia. Lah, kok bisa ya, Mas? Bisik seorang warga bernama Parto ke temannya. Baru 1 bulan berdiri, tapi sudah ekspor ke luar negeri. Katanya kemarin ada truk dari Singapura masuk malam-malam. Temannya, Ragil, menjawab sambil cengengesan, "Yo wes, nek rejeki dari langit ya jangan ditolak. Yang penting halal." Parto tertawa, meski hatinya masih digelayuti rasa tak nyaman. Karena dia ingat betul, dulu tanah tempat pabrik itu berdiri adalah tanah angker. Tak ada yang berani sentuh. Bahkan dukun, sekalipun menolak buat membongkarnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam hari, suara mesin dari dalam pabrik berdengung lembut, seperti nyanyian hantu. Tapi yang paling menyeramkan adalah suara ketukan berulang dari dalam dinding. Tidak semua mendengarnya, hanya mereka yang tinggal dekat pabrik, dan anak-anak kecil. Mereka sering terbangun di malam hari dan menunjuk ke jendela dengan mata membelalak. Ada yang jalan di atap, ada yang bisik-bisik di dalam kulkas. Ada bau busuk dari tempe. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Warga yang bekerja di pabrik juga mulai mengeluh, tapi tak berani berhenti. Seorang karyawan bagian fermentasi bernama Jumari,
malam itu pulang dengan wajah pucat dan baju berlumuran lendir. Aku lihat sosok tinggi di lorong gudang. Tingginya 3 meter, kakinya nggak nyentuh lantai. Dan dia tunjuk tempe yang belum jadi. Terus hilang, bisik Jumari pada istrinya. Tapi esoknya, Jumari tetap masuk kerja. Dan 2 hari kemudian, ia ditemukan mati tergantung di pohon jambu belakang pabrik. Lidahnya terjulur, matanya melotot, dan di bawahnya ada sesajen, tumpeng tempe hitam dan darah ayam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suasana duka menyelimuti desa, tapi anehnya, warga hanya berkabung sebentar, lalu kembali bekerja. Seolah seluruh Karangsari telah terkena hipnotis massal. Bahkan saat Pak Lurah datang menanyakan perizinan pabrik, warga justru membelanya. Sudah jangan ganggu rejeki warga, Pak Lurah. Ini yang kami tunggu-tunggu selama ini. Iya, Pak, hidup jadi enak, listrik gratis, anak-anak sekolah dapat seragam, semua dari pabrik tempe Pak Mardio. Pak Lurah hanya bisa diam. Tapi malamnya, ia mendatangi orang yang sudah lama ia hindari, Mbah Rono, seorang kakek renta yang tinggal di gubuk pinggir hutan. Dulu dia dukun, tapi kini lebih suka menyendiri dan merawat pohon-pohon tua. Aku tahu sejak awal, ucap Mbah Rono lirih. Waktu tanah itu berguncang tengah malam, dan burung-burung semua mati di pagi harinya, aku tahu sesuatu telah bangkit. Apa maksudnya, Bah? Tanya Pak Lurah. Pabrik itu bukan pabrik, itu altar, dan tempenya, bukan buat manusia, tapi buat menutupi bau daging yang diserap tanah. Pak Lurah terdiam, jantungnya berdebar. Kalau benar begitu, kenapa warga bisa kaya semua? Mbah Rono tersenyum dingin, karena mereka belum sadar, bahwa kekayaan itu dibayar bukan dengan uang, tapi dengan nyawa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dan malam itu, langit Karangsari berubah warna menjadi merah gelap seperti darah tua. Anjing-anjing menggonggong ke arah pabrik. Petir menyambar tanpa hujan. Dan di dalam pabrik, Pak Mardio duduk bersila di ruang fermentasi utama, di depan tumpukan tempe yang mengepulkan asap tipis. Di depannya, berdiri bayangan hitam yang tak punya mata. Suaranya seperti desis ribuan ular. 1 sudah lunas, 6 lagi menunggu. Weton malam ini, Legi. Kau tahu, harga pesugihan tak bisa ditunda. Bayar atau biarkan mereka menagih sendiri. Dan Pak Mardio, dengan tangan bergetar, membuka lemari kayu di sampingnya. Di dalamnya, ada boneka dari kedelai yang dibungkus kain kafan, dan nama seorang anak tertulis di bawahnya, Rani. Udara Karangsari belakangan ini terasa ganjil. Siang panas terik yang menyengat, malam dingin menggigit menusuk hingga ke sumsum. Awan gelap seolah betah bergantung di atas desa, padahal hujan tak juga turun. Lantai rumah warga mulai lembab, walau matahari bersinar sepanjang hari. Dinding-dinding berjamur, tumbuh bercak kehitaman seperti diselimuti kabut. Tapi tak satu pun yang mempermasalahkan itu. Sejak pabrik tempe Pak Mardio berdiri, warga mendadak hidup enak. Hampir setiap rumah kini punya motor baru, parabola, bahkan beberapa sudah merenovasi rumah menjadi 2 lantai. Anak-anak mendapat uang jajan berlebih. Bahkan Bu Sarti, yang biasanya hanya jualan peyek di pasar, kini bisa membeli perhiasan emas seberat 2 ons, dan berencana naik umrah tahun depan. Desa mendadak kaya, tapi tak lagi warganya. Warga berubah, seperti terputus dari dirinya sendiri. Pagi-pagi mereka tertawa, namun sorenya melamun menatap langit. Malam-malam berjalan kaki tanpa tujuan, ada yang berdiri diam di pinggir jalan menghadap ke arah pabrik, seolah menunggu sesuatu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sri, istri Pak Mardio, semakin kurus. Sudah seminggu tak mau makan. Setiap malam terbangun dengan jeritan yang sama. Anak-anak itu, mereka mengetuk-ngetuk jendela. Mereka lapar, Pak, mereka mencarimu. Pak Mardio memeluknya erat, tapi matanya kosong. Ia sendiri sudah tidak tidur selama 3 malam. Ada suara-suara dalam dinding kamarnya. Suara bisikan berbahasa asing. Kadang terdengar dentingan logam. Kadang tangis bayi. Kadang tawa yang sangat pelan namun memekakkan telinga. Telinganya berdarah. Ia sudah menutup lubang telinganya dengan kapas. Tapi tetap saja, suara itu menembus. Bahkan lebih buruk, kini ia mulai melihat bayangan hitam di cermin. Berdiri di belakangnya, lalu menghilang saat ia menoleh. Rejeki besar ini, bukan hadiah. Tapi, jebakan, lirihnya sambil menatap lantai kamar mandi yang mulai ditumbuhi jamur berbentuk wajah-wajah kecil.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam ketiga, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Pak Mardio berjalan di lorong panjang dari kedelai basah. Tangannya penuh darah. Dari langit-langit lorong menetes air hitam seperti oli. Suara jeritan anak-anak mengelilinginya. Dan di ujung lorong, ada seorang anak berdiri membelakanginya, rambutnya basah, dan dari punggungnya tumbuh jamur tempe. Anak itu menoleh perlahan, wajahnya, rani, tapi tanpa mata. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ia terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan di ujung ranjang, Sri berdiri membisu. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya putih semua. "Pak, saya ingin mati saja," katanya pelan. Di dalam tempe itu, ada suara. Mereka memanggil saya, mereka menyiksa saya tiap malam. Pak Mardio menamparnya keras, berharap itu akan menyadarkannya. Tapi Sri hanya tersenyum, senyum yang tak ia kenal. Senyum yang bukan milik istrinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar rumah, warga satu persatu mulai menunjukkan gejala aneh. Pak Suro, kepala tukang angkut di pabrik, mendadak tak bisa bicara. Lidahnya kaku, tapi ia menulis kata-kata aneh di lantai rumahnya dengan darah. Mereka makan tangan kanan dulu. Bu Rati, penjual gorengan, ditemukan memakan tempenya sendiri sambil menangis. Katanya tempe itu menyanyi. Seorang anak bernama Gibran mengamuk di kelas, menghantamkan kepalanya ke tembok sambil berteriak, "Bau busuk. Jangan masuk ke mulutku." Dan satu persatu, warga yang kaya mendadak, mulai merasakan kehancuran batin yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tapi anehnya, mereka tetap memproduksi tempe. Mereka tetap bekerja, gaji tetap cair, bonus malah naik, seolah segala penderitaan itu dibayar. Pak Lurah mencoba menyuarakan keresahan. Ia mendatangi rumah Pak Mardio pada suatu sore, membawa data kematian misterius yang meningkat dalam 30 hari terakhir. Tapi ketika hendak bicara, lidahnya terasa keluh. Kepalanya nyeri seperti ditusuk jarum. Dan yang keluar dari mulutnya hanya, "Tempe ini, lezat." Pak Mardio menyuguhkan teh panas. Ia hanya duduk tenang, menatap Pak Lurah dengan mata cekung. Di balik kemejanya, kulitnya mulai menghitam di beberapa bagian. Seperti jamur, tapi ia tak mengeluh. "Desa ini akhirnya bisa sejahtera, Pak Lurah," katanya. "Selama ini kita hidup kekurangan. Sekarang lihat, semua bahagia." Pak Lurah ingin membantah, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ada kekuatan gaib yang menahan lidahnya. Dan ketika ia keluar rumah, ia muntah darah bercampur serpihan kedelai mentah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebuah gang sempit, dua anak kecil ditemukan tertidur berdiri. Matanya terbuka, tapi tak berkedip. Mereka berdiri menghadap pabrik selama 5 jam, tak bergerak. "Anak-anak ini tidak bisa dibangunkan," kata Bu RT sambil menangis. Mereka lalu dibawa ke rumah Mbah Rono. Sang dukun tua itu sudah menunggu dengan bara menyala dan sesajen tempe putih berisi kunyit dan darah ayam. Ia membaca mantra lama, lalu memercikkan air kelapa pada kening anak-anak itu. Keduanya menjerit, lalu pingsan. Setelah siuman, mereka menangis kencang. Dari langit jatuh jamur, bah. Mereka semua bau busuk. Di perut tempe itu ada tangan, bah. Ada tangan manusia. Mbah Rono memandang langit. "Ini bukan kutukan biasa. Ini adalah pesugihan yang dibuka paksa. Dan yang diminta bukan hanya tumbal, tapi jiwa desa, semuanya." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, Pak Mardio kembali ke ruang utama pabrik. Sendirian, ia duduk di lantai ruang fermentasi, di depan tumpukan tempe besar yang mengepulkan asap. Ruang itu dipenuhi cermin hitam di dindingnya. Dan satu persatu, cermin itu menampilkan wajah-wajah. Bukan pantulan dirinya, tapi wajah orang-orang yang telah mati. Jumari, Rani, Gibran, warga lainnya. Mereka tidak bicara, tapi mereka menangis. Pak Mardio berlutut, tubuhnya bergetar. Tangannya kini dipenuhi luka dan benjolan seperti tempe belum jadi. Darahnya mengalir pelan, menetes ke lantai, membentuk simbol lingkaran yang sama seperti pertama kali ia torehkan saat tanda perjanjian itu dimulai. "Sudah cukup, aku mau menghentikannya." Suara dari balik bayangan kembali muncul. Kali ini suaranya berat, gemuruh seperti letusan gunung. "Tak bisa, kau sudah bayar DP dengan nyawa istrimu. Sekarang giliran anak-anakmu." Pak Mardio menjerit, tapi tak ada yang mendengar.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Paginya, Sri menghilang dari rumah. Ditemukan di kolong tempat tidur dengan posisi seperti janin, mulutnya penuh kedelai busuk. Matanya terbalik, tangannya memegang sobekan kertas dengan tulisan tangan sendiri. Aku dipanggil, aku milik mereka. Warga mulai panik, tapi tak bisa lari. Jalan keluar dari desa mendadak longsor. Sinyal telepon hilang, air sumur berubah keruh. Anjing-anjing tak mau menggonggong lagi. Langit makin gelap, dan tempe-tempe dari pabrik mulai berubah warna. Dari putih bersih, menjadi coklat kehijauan. Beberapa bahkan menghitam, tapi tetap saja, dikirim ke pasar. Dan tetap saja, dibeli oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di malam yang sama, semua warga yang bekerja di pabrik bermimpi serupa. Mereka berdiri di sebuah altar besar berbentuk tahu bulat. Di tengahnya, ada tubuh Pak Mardio, terbakar perlahan. Dan dari perutnya, keluar tumpukan tempe basah yang bergerak sendiri. Memanggil mereka satu persatu. Mereka terbangun dengan tangan bergetar, kaki lemas, dan suara asing di telinga. Kalian semua akan ikut. Udara pagi itu kental dan berat. Matahari seperti enggan naik, cahaya kemasannya tertahan awan hitam pekat yang menggantung rendah di atas karangsari. Sejak subuh, suara burung tak terdengar. Hanya sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan, panjang, serak, dan menyayat hati, seolah tahu ada kematian yang sebentar lagi tiba. Pak Mardio berdiri di halaman belakang rumahnya. Tanah di bawah kakinya lembek dan basah, meski hujan tak pernah turun sejak seminggu lalu. Ia menunduk dan menyadari sesuatu. Telapak kakinya berdarah. Tanpa ia sadari, sejak tadi ia menginjak biji kedelai mentah yang menembus kulitnya sendiri. Tapi yang lebih aneh lagi, biji-biji kedelai itu muncul begitu saja dari tanah. Seolah tumbuh, seperti biji yang ditanam tapi bukan oleh manusia. Pak Mardio mengambil satu dan mengamatinya. Biji itu berdenyut, hidup, seperti jantung kecil yang memompa perlahan. Tangannya bergetar. Ini bukan kedelai biasa, bisiknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ia kembali masuk ke rumah, langkahnya lemas, wajahnya pucat. Di dalam kamar, lemari tua yang selama ini dikuncinya dengan gembok besar kini terbuka sendiri. Di dalamnya, tergolek lusuh buku lusuh bersampul kulit hitam, buku yang diberikan oleh seorang lelaki di malam terkelam dalam hidupnya, 3 tahun lalu. Buku itu, kitab karang nyawa, menjadi awal dari segalanya. Tangan Pak Mardio gemetar saat menyentuhnya. Buku itu terasa hangat, bahkan berdenyut seperti makhluk hidup. Ia membukanya, dan halaman pertama masih menyimpan goresan darah yang ia tuliskan sendiri. Aku bersumpah demi kelimpahan, biarlah darahku jadi pintu, biarlah dagingku jadi jaminan. Di bawah tulisan itu, ada nama yang sudah lama ingin ia lupakan. Ki Jagat Lewo, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 tahun lalu, malam ketika ia kehilangan segalanya, istrinya sakit keras, hutang menumpuk, warungnya dirampok, dan anak semata wayangnya meninggal dunia karena demam berdarah. Ia berjalan tak tentu arah ke hutan belakang desa. Di tengah malam, ia bertemu dengan sosok itu. Ki Jagat Lewo, sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya selalu tertutup, tapi suaranya menggema langsung ke dalam kepala. Kau ingin segalanya kembali, Mardio. Kau ingin dihormati, kaya, berkuasa. Aku ingin mereka membalas semua hinaan itu, aku ingin desa ini tunduk padaku. Berarti kau sudah siap. Ki Jagat Lewo lalu memberinya buku itu dan seekor ayam hitam tak berkepala. Ia menyuruh Mardio menggali tanah seluas 3 langkah tangan di belakang rumah, mengubur ayam itu bersama buku, dan meneteskan darahnya ke permukaan tanah selama 7 malam berturut-turut. Di malam ke-7, pabrikmu akan muncul. Tak perlu tukang, tak perlu bahan, tak perlu waktu. Ia akan tumbuh sendiri, seperti jamur, seperti tempe. Dan memang benar, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pak Mardio memejamkan mata, ingatannya kembali pada malam saat pabrik itu muncul. Suara tanah retak, dinding-dinding yang tumbuh dari dalam bumi. Bau amis tempe dan darah menyatu. Dan sosok Ki Jagat Lewo yang muncul dari lantai ruang fermentasi sambil tertawa. Yang bekerja di sini akan kaya, tapi yang makan tempenya, akan ditandai. Ia tak mengerti maksudnya dulu. Tapi sekarang, satu persatu warga desa berubah, menjadi gila, mati, atau lenyap. Dan tempe-tempe itu, mulai menunjukkan wajah. Secara harfiah,
Beberapa balok tempe kini membentuk garis-garis menyerupai wajah manusia. Seperti relief penderitaan yang membatu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tengah malam itu, Pak Mardio kembali ke ruang fermentasi sendirian. Tapi saat ia membuka pintu, ia langsung terhuyung ke belakang. Di dalam ruangan yang biasanya kosong, kini terhampar tubuh-tubuh manusia, seperti patung, terbungkus kedelai busuk. Mereka terbaring rapi, mata terbuka, mulut menyeringai, dan tubuh mereka separuh membusuk dalam balok tempe. Dan ia mengenali satu wajah. Jumari, yang mati bunuh diri 2 minggu lalu. Pak Mardio mendekat, tangannya bergetar, ia menyentuh dahi patung itu. Dingin, tapi tiba-tiba mata Jumari berkedip. Dan mulutnya terbuka, mengeluarkan suara lirih. Kita, belum lunas. Mardio, masih ada 6. Pak Mardio mundur, terjatuh. Ia berusaha kabur, tapi pintu pabrik menutup sendiri. Lampu padam, suara mendesing memenuhi ruang, lalu sosok tinggi itu muncul lagi. Ki Jagatlewo, wajahnya masih tertutup, tapi kini dari tubuhnya keluar sulur-sulur tempe hitam, menggeliat di lantai seperti akar hidup. Kau tak bisa kabur, Mardio. Kau menanamnya, kau menyiraminya, kau yang membuatnya tumbuh. Kini panen telah tiba, aku mau hentikan semua ini, teriak Pak Mardio. Tak bisa, kau sudah buka gerbangnya. Seketika, Ki Jagatlewo menunjuk ke bawah lantai. Lantai terbuka, memperlihatkan sebuah sumur tua di bawah ruang fermentasi. Sumur itu, bukan sumur biasa. Dari dalamnya, asap hitam menyembur. Bau bangkai membusuk menyengat, dan dari dasar sumur, muncul suara-suara, suara anak-anak menangis. Ribuan, bersahutan, menjerit, memanggil, itulah harga dari rezekimu, bisik Ki Jagatlewo. Tempe itu dibuat dari darah mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pak Mardio terbangun di lantai pabrik. Ia tak tahu apakah kejadian itu mimpi atau nyata. Tapi tubuhnya basah oleh darah. Dan dari sumur itu, sekarang keluar akar-akar hitam yang merayap ke seluruh lantai pabrik. Ia berlari keluar, tapi matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terdiam. Di gudang, tempat biasanya menyimpan stok tempe siap jual, semua tempe telah berubah warna, hitam legam. Tapi bukan itu yang menakutkan. Di setiap tempe, terpampang mata manusia. Bukan gambar, bukan lukisan, tapi benar-benar mata, hidup, berputar, menatap. Semua mata itu menatap Pak Mardio. Dan menangis. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari berikutnya, desa gempar. Bu Sarti ditemukan meninggal. Tubuhnya menghitam, perutnya buncit dan meledak. Di dalamnya ditemukan balok tempe yang masih hangat, dan sehelai rambut anak kecil tertanam di tengahnya. Warga yang ikut memakamkan merasa mual, beberapa bahkan pingsan. Mbah Rono, yang hadir di pemakaman itu, hanya bergumam, itu bukan kematian, itu panen. Kita semua sedang dipanen. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pak Mardio mengunci diri di rumah selama 3 hari. Tak makan, tak minum. Ia terus membaca buku pesugihan itu, mencari celah, mencari jalan keluar. Tapi setiap malam, halaman buku itu berubah sendiri. Kalimatnya berpindah, berubah bentuk. Tinta darahnya mengalir lagi seperti baru ditulis. Lalu satu malam, halaman terakhir terbuka sendiri. Di situ tertulis dengan huruf yang tergores dalam. Tidak ada penutup kecuali tebusan. Dan tebusan itu adalah diri sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pak Mardio tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengenakan pakaian putih, membawa tikar anyaman tua, dan masuk ke pabrik di malam Jumat Kliwon. Di tangannya, sebilah pisau keris warisan bapaknya. Ia duduk di ruang utama fermentasi, menyalakan api dupa, dan membaca mantra dari buku itu. Lalu ia mulai menggoreskan pisau ke tubuhnya sendiri. Satu persatu, simbol-simbol pesugihan itu ia ukir di dada, di lengan, di wajah. Ambil aku, lepas mereka, bisiknya lemah. Tapi yang datang bukan malaikat. Yang datang adalah bayangan-bayangan hitam dari dalam sumur. Mereka membentuk sosok Ki Jagatlewo yang semakin besar, kini tanpa jubah, memperlihatkan tubuhnya yang berlendir seperti tempe mentah. Dan ia berkata, kau terlambat, karena bukan hanya kau yang menanamnya, tapi seluruh desa sudah memakannya. Jiwa mereka bukan lagi milik mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pak Mardio pingsan, dan malam itu, langit Karangsari pecah. Hujan deras turun,
Tapi bukan air, melainkan biji kedelai yang membusuk saat menyentuh tanah. Warga keluar rumah. Mereka menangis, menjerit, tapi tubuh mereka mulai membusuk perlahan. Kulit mereka berjamur, mata mereka berair tempe, mulut mereka mengepulkan bau fermentasi. Karangsari mulai berubah. Bukan lagi desa manusia, tapi ladang tempe yang tumbuh dari jiwa. Langit Karangsari tak pernah pulih sejak malam hujan kedelai itu. Sudah 2 hari 2 malam, awan hitam menggantung tak bergerak. Tak ada matahari, tak ada bintang. Langit seperti luka terbuka yang meneteskan luka-luka tak kasat mata ke atas desa. Pohon-pohon meranggas padahal bukan musim kemarau. Daun-daun membusuk, air sumur berbau amis dan berubah warna kekuningan, seperti air rendaman kedelai. Basi, dan tubuh-tubuh manusia mulai mengering dari dalam. Warga berjalan seperti mayat hidup. Bola mata mereka kusam, kulit mereka mengelupas. Beberapa mulai batuk darah, namun entah kenapa, tak satu pun dari mereka benar-benar mati. Mereka tetap bernafas, tapi bukan hidup dalam arti yang seharusnya. Pabrik tempe itu masih berdiri. Kini tak lagi tersembunyi dalam senyum atau slogan, berkah untuk dunia. Kini ia berubah menjadi menara hitam tak berdiri lurus, dengan tembok yang meleleh seperti daging mentah. Asap yang keluar dari cerobongnya tak lagi putih, tapi merah, pekat, mengalir seperti darah. Dan di tengah semua itu, Pak Mardio duduk dalam kesunyian. Rambutnya memutih, wajahnya tinggal tulang dibalut kulit. Tubuhnya gemetar, tapi matanya menyala dengan amarah yang tak bisa lagi ia bendung. Aku harus mengakhirinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tapi malam itu, Karangsari tak memberinya waktu. Pukul 3 dini hari, ketika langit seharusnya paling tenang, sebuah jeritan menggema dari ujung desa. Jeritan perempuan, disusul lolongan anjing, disusul ledakan dari dalam rumah keluarga Pak Suro. Api menjilat langit, rumah itu terbakar hebat, tapi api yang membakar bukan berwarna merah, melainkan hitam gelap seperti asap pekat, dan dari dalamnya keluar suara jeritan anak-anak. Warga berdatangan, tapi tak satu pun berani mendekat. Dari balik kobaran itu, tubuh Pak Suro terlihat berdiri, tanpa kulit. Tulangnya mencuat, tangannya memegang sesuatu, sebongkah tempe besar yang meleleh dan berdenyut seperti jantung. Ia menggigitnya, dan tubuhnya jatuh mencium tanah. Di bawah tubuhnya, tertulis dengan darah. Sisa 3 tumbal lagi, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pak Mardio tak tidur malam itu. Ia tahu, semuanya berbalik ke dirinya. Ia kembali ke kamar istrinya. Tapi tempat tidur itu kosong. Sri hilang sejak malam ia kesurupan dan memohon agar dibunuh. Yang tertinggal di atas ranjang hanya gaun putih yang berlumuran jamur tempe dan sehelai rambut panjang terikat akar. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup, kecuali dia menyerahkan dirinya. Terdengar suara dalam kepalanya. Suara itu bukan suara Ki Jagatlewo, tapi suara dirinya sendiri, dari masa lalu. Suara dirinya yang dulu miskin, marah, dan penuh dendam. Suara yang dulu mendoakan seluruh desa hancur, karena mempermalukannya selama bertahun-tahun. Dan kini, doanya terkabul. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3 hari setelah kejadian di rumah Pak Suro, giliran Bu Rati, janda 2 anak yang juga bekerja di bagian pengemasan tempe, ditemukan mati di sumur belakang rumahnya. Tapi bukan tubuhnya yang ditemukan, melainkan tempe setinggi badan manusia terapung di dalam sumur, dan di dalamnya tampak siluet tubuh manusia, terkunci, seperti dimakamkan dalam tempe basah. Anak-anak Bu Rati menghilang, hanya tertinggal catatan di meja makan. Ibu kami sudah jadi makanan. Kami akan ikut dia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Desa semakin sunyi, rumah-rumah tak lagi terkunci, tapi tak ada yang keluar, tak ada yang bicara. Sesekali hanya terdengar tawa kecil dari balik gorden yang digerakkan angin. Seolah rumah-rumah itu tak lagi dihuni manusia, melainkan bayang-bayang. Mbah Rono, satu-satunya orang yang masih sadar, mendatangi Pak Mardio malam itu. Ia membawa kantung kain berisi tanah kuburan bayi dan sebotol minyak cendana hitam. Ini bukan untuk menghentikan kutukan, katanya, tapi untuk memperlambat kematiannya. Mardio mengambilnya tanpa kata. Tapi satu hal harus kau tahu, Dio, ujar Mbah Rono lirih, menatapnya dalam-dalam. Ini bukan pesugihan biasa, kau tidak menjual jiwa orang. Kau membuka gerbang antara alam manusia dengan tempat mereka. Dan begitu gerbang itu terbuka, tak bisa ditutup lagi. Aku mau menebus semuanya, Bah.
Biar aku saja yang mati, suara Pak Mardio. Nyaris tak terdengar. Sudah terlambat, jawab Mbah Rono. Mereka tidak mau kau mati. Mereka mau kau melihat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dan malam itu, Pak Mardio melihat. Tepat pukul 1 dini hari, ia mendengar suara dari ruang fermentasi pabrik, yang sudah 3 hari ia kunci dan sumpahi. Tapi malam itu, pintu terbuka sendiri. Ia berjalan masuk. Langkah demi langkah, ruang itu berubah. Tak lagi seperti sebelumnya, kini ia seperti masuk ke perut makhluk hidup. Dindingnya lembek, lantainya berdenyut, dan di tengah ruangan, berdiri sosok Ki Jagat Lewo, tapi kini berukuran sebesar pohon beringin, tubuhnya dari tempe hitam yang menghitam dan menggeliat. Di bawahnya, Sri, istrinya, berlutut, tubuhnya membusuk, wajahnya setengah meleleh, tapi masih bisa bicara. Mereka bilang aku harus jadi yang terakhir. Tapi belum cukup. Mereka bilang, satu lagi, satu lagi. Pak Mardio berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dari dinding, akar-akar tempe mencuat dan menjerat tubuhnya. Ki Jagat Lewo mengangkat tangannya, dan dari langit-langit, jatuh tubuh anak-anak desa, digantung seperti daging kurban. Tubuh mereka penuh luka, mulut mereka dibungkam dengan ampas kedelai. Kau sudah panen, Mardio, suara Ki Jagat Lewo menggema. Tinggal kau nikmati hasilnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tiba-tiba, pintu pabrik terbuka lebar. Cahaya menyilaukan masuk, dan di ambang pintu berdiri Mbah Rono, memegang kendi berisi minyak kutukan dan jimat dari tulang bayi yang dikubur dalam tanah kelahiran. Atas nama tanah ini, aku tolak PERJANJIANMU. Teriak Mbah Rono. Ia melempar kendi ke tengah ruangan. Api meledak, dinding pabrik berguncang, suara jeritan menggema dari dalam tanah. Ruang fermentasi runtuh, sosok Ki Jagat Lewo meraung, tubuhnya mencair, dan seluruh bangunan bergetar. Pak Mardio terlepas dari jeratan akar dan jatuh ke lantai. Ia melihat Sri, matanya memohon. Tapi tubuhnya mulai menghitam. Ia meletakkan kepala istrinya di pangkuannya. Maafkan aku, selamatkan desa ini. Dan tubuh Sri meledak jadi abu tempe. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Api menyala sepanjang malam. Pabrik tempe Pak Mardio hangus terbakar. Tapi dari puing-puingnya, tumbuh tunas-tunas kecil berwarna hitam. Seperti jamur, seperti kehidupan baru, dari dunia yang tak terlihat. Dan pagi harinya, mayat Mbah Rono ditemukan mengering, tubuhnya penuh luka berbentuk huruf yang tak dikenal. Matanya terbuka, menatap langit. Pak Mardio, menghilang. Tapi setiap malam Jumat, di bawah langit Karangsari yang tak lagi biru, terdengar suara sepeda tua berderit, mengayuh pelan di jalan setapak, sambil membawa keranjang penuh tempe. Pagi Karangsari tak lagi memiliki suara. Tak ada kokok ayam, tak ada anak-anak berlarian ke sekolah. Tak ada ibu-ibu menyapu halaman. Semuanya membisu. Desa itu seperti mayat yang belum dikuburkan, diam, dingin, membusuk dalam diam. Hanya asap tipis yang kadang muncul dari tanah, berputar pelan di atas jalan-jalan sepi, seolah ada sesuatu dari bawah yang mencoba keluar, atau justru memanggil. Rumah-rumah kosong, atau terlihat kosong, tapi dari sela-sela gorden, bayangan kadang bergerak cepat. Mata merah mengintip, sesekali terdengar bisikan seperti orang mengaji, tapi dengan bahasa yang tak dikenal manusia. Di tengah reruntuhan pabrik tempe Pak Mardio, tumbuhlah tunas hitam. Batangnya lembek, berdenyut seperti pembuluh darah. Dan dari pucuknya, menggantung tempe-tempe kecil yang hidup, bernafas, dan berbisik. Setiap kali angin berembus, suara mereka menyusup ke rumah-rumah. Lebih besar dari, belum lunas, tumbal belum genap. Warga yang tersisa tak lagi sadar. Mata mereka kosong, mereka bicara sendiri, atau tidur di tengah jalan. Sebagian tubuh mereka berubah, kulitnya bertunas jamur, lidahnya menjadi putih, gigi-giginya copot satu persatu digantikan biji kedelai. Namun yang paling misterius, Pak Mardio masih hidup. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa mengatakan ia menghilang di telan tanah. Beberapa bersumpah melihatnya menyamar sebagai tukang ojek malam, membawa penumpang ke pabrik yang sudah rata tanah itu. Tapi semua penumpangnya hilang. Namun, satu orang berhasil kembali. Namanya Indra, mahasiswa antropologi dari kota yang datang ke Karangsari sebagai bagian dari tugas akhir tentang ritual pangan dan pengaruh sosial di desa-desa Jawa. Ia datang dengan motornya 3 hari setelah kejadian kebakaran besar itu. Dan ia melihat semuanya, warga yang berbisik sendiri,
Anak-anak dengan mata jamur, sisa tempe di dapur-dapur yang berdarah jika dipotong. Dan ia menemukan satu catatan. Sebuah buku bersampul kayu, dengan goresan nama, Mardio, di sudutnya. Buku itu tertanam setengah dalam tanah lembab, di dekat puing ruang fermentasi. Indra membacanya, dan isinya adalah pengakuan penuh dari Pak Mardio. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lebih besar dari, aku yang membuka gerbang itu. Aku yang menandatangani perjanjian darah. Tapi aku tak pernah menyangka tumbal bukan hanya mereka, tapi aku sendiri. Pabrik ini tidak membusukkan kedelai, tapi membusukkan manusia. Fermentasi bukan proses alami. Ini upacara. Yang kau sebut tempe itu, sebenarnya adalah daging manusia yang dibersihkan dosa lewat nyawa orang-orang tak bersalah. Indra gemetar membaca kalimat itu. Tapi halaman terakhir membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Lebih besar dari, dan jika buku ini ditemukan, berarti aku sudah tidak lagi manusia. Karena dagingku sekarang, sedang kau makan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Indra melempar buku itu, muntah. Di lidahnya masih ada sisa tempe hangat yang ia beli dari satu warung kecil tadi pagi. Ia berlari ke motornya, tapi bannya bocor, ponselnya mati, tak ada sinyal. Langit mulai merah kehitaman, dan dari reruntuhan pabrik, seseorang berjalan perlahan. Tangan kirinya hancur, tapi dari lukanya tumbuh akar tempe. Matanya putih, tapi masih memiliki sorot yang sangat dikenali, Pak Mardio. Namun yang lebih mengerikan, tubuhnya tidak sepenuhnya manusia lagi. Dada dan perutnya transparan seperti kantong plastik basah, dan di dalamnya terlihat wajah-wajah. Wajah warga desa, yang selama ini ia tumbalkan. SSSTT, jangan lari, ucapnya pelan. Kau masih bisa diselamatkan, jika kau mau bergabung. Indra gemetar, mundur, terjatuh. Tangannya menyentuh tanah, tapi tanah itu berdenyut. Tidak, ini gila, ini bukan ilmu apapun yang kupelajari. Ini bukan ilmu, jawab Mardio. Ini kelaparan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pak Mardio mendekat, tapi tiba-tiba tubuhnya tersentak. Ia mendesis. Tubuhnya menggeliat seperti dibakar dari dalam. AARRGHH. Dari dalam dirinya, terdengar suara-suara ribuan orang. Jeritan, doa, rintihan anak-anak, teriakan ibu-ibu. Semua mengerang dari dalam rongga tubuhnya. Indra bangkit, berlari ke arah hutan. Hanya satu tempat yang bisa ia tuju, gubuk Mbah Rono. Namun saat sampai di sana, ia mendapati gubuk itu kosong. Tapi di tengah ruangan ada lingkaran tanah liat berbentuk segel, dan di tengahnya, tulang jari manusia yang masih baru. Ada gulungan kertas kecil tergulung di sana. Lebih besar dari, jika dia datang padamu, bacakan ini. Dan pilih, ikut, atau tenggelam bersama gerbang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Indra tak mengerti, tapi ia tetap menyimpan gulungan itu. Malam pun tiba, dan malam itu, Karangsari seperti tenggelam ke perut bumi. Langit terbuka, tanah menggeliat, rumah-rumah runtuh satu persatu. Asap hitam menyelimuti langit, dan dari bawah tanah, muncul tangan-tangan yang mencengkram akar-akar tempe. Pak Mardio muncul dari bayang-bayang. Tapi kini tubuhnya terbuka di bagian perut. Dan dari dalamnya, anak-anak yang hilang. Keluar satu persatu, menangis, berlumuran lendir, lalu meledak jadi abu tempe begitu menyentuh tanah. Aku tak bisa melarikan diri, bisik Pak Mardio. Aku harus jadi gerbangnya. Aku, tumbal terakhir. Indra membaca gulungan kertas itu, suara bergetar. Lebih besar dari, dengan nama tanah dan darah yang tidak dilahirkan oleh niat iblis. Kututup gerbang ini, dan kuserahkan dia, kembali ke asalnya. Begitu kalimat terakhir dibacakan, petir menyambar tanah di bawah kaki Mardio. Sosoknya terseret masuk ke dalam lubang, dan suara-suara ribuan jiwa meraung di langit. Lalu, hening, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pagi pun datang, untuk pertama kalinya dalam sebulan. Matahari muncul, Karangsari hangus, tapi, kosong, tak ada satu warga pun. Semua rumah terbuka, semua alat rumah tangga utuh. Tapi tak ada satu manusia pun. Kecuali Indra, ia keluar dari desa dengan langkah berat. Namun sebelum melewati gerbang batas desa, ia menoleh. Dan di ujung jalan, berdiri sosok mirip Pak Mardio. Tapi kini memakai baju bersih, senyum tenang, mengayuh sepeda tua dengan keranjang berisi tempe hangat. Ses, jangan bilang siapa-siapa. Tempe ini cuma untuk yang sudah lapar sampai ke jiwanya.
Lalu sosok itu menghilang dalam kabut. 3 bulan setelah Karangsari lenyap dari peta, desanya tetap muncul di peta digital. Tapi saat tim pencari dari pemerintah datang, mereka hanya menemukan ladang kosong. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan, tidak ada jejak kehidupan, hanya tanah datar seperti bekas terbakar, berisi sisa-sisa arang dan kedelai menghitam berserakan di mana-mana. Dan yang paling membingungkan, bau tempe hangat tetap menggantung di udara. Segar, baru dimasak, tidak ada satupun hewan yang mendekat ke lokasi itu. Burung terbang memutar arah, anjing menggonggong liar jika dibawa ke sana. Bahkan kompas pun kacau saat digunakan di titik bekas pabrik. Di pinggir ladang itu, sebuah papan kecil terpancang. Tulisan tangan dengan cat merah telah memudar. Lebih besar dari, jangan tanam apapun di tanah ini. Jangan bangun rumah, jangan tinggal, jangan berpikir, jangan bicara, jangan lapar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Indra, satu-satunya saksi hidup, menghilang tak lama setelah memberikan laporannya kepada pihak berwenang. Dokumen pengakuan yang ia bawa, buku pengakuan Pak Mardio, diarsipkan, lalu hilang dari lemari kantor setempat. Tak pernah ditemukan kembali, tapi cerita itu tak berhenti di situ. Orang-orang mulai bermimpi, bermula dari warga sekitar Karangsari, lalu menyebar ke penjuru kota, lalu kota lain, bahkan luar pulau. Mimpi yang sama, setiap malam. Mereka berjalan di ladang luas berwarna hitam. Tanahnya lembek, langitnya hitam. Dan di tengah ladang itu, berdiri pabrik tua dengan asap merah dari cerobongnya. Di dalamnya, mereka melihat anak-anak menangis, terbungkus daun pisang, seperti tempe siap jual. Dan dari balik pintu, seorang pria tua naik sepeda sambil berteriak. Lebih besar dari, siapa yang lapar? Tempe Karangsari, hangat, gratis, cukup bayar dengan mimpi kalian. Setelah mimpi itu, sebagian orang tak bisa tidur. Sebagian jatuh sakit, sebagian lainnya hilang, kosong dari rumah, tapi semua barang tertinggal. Di atas meja makan mereka, selalu ada tempe hangat yang belum disentuh. Dan di bawah tempe itu, secarik kertas bertuliskan, lebih besar dari, satu tumbal, satu rejeki. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam diam, kutukan Karangsari belum usai. Ia hanya berpindah wadah, bertransformasi, karena sesungguhnya, gerbang itu bukan di tanah Karangsari, tapi di perut manusia, karena siapapun yang pernah makan tempe dari pabrik itu, bahkan satu suap, telah jadi bagian dari jaringannya. Dan jaringannya tak terlihat, ia menyebar lewat mimpi, lewat rasa lapar, lewat mulut-mulut yang pernah mengecap nikmat yang tak seharusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa bulan kemudian, kota kecil di perbatasan mulai mengalami kejanggalan. Pasar tradisionalnya mulai menjual tempe dengan harga sangat murah. Rp500 sepotong. Tapi rasanya jauh lebih nikmat dari tempe manapun. Teksturnya lembut, aromanya wangi, bisa tahan sebulan tanpa busuk. Dan, setelah makan itu, banyak yang mendapat rezeki tak terduga. Tukang becak dapat warisan, ibu penjual sayur di Pinang juragan. Anak sekolah lulus seleksi beasiswa luar negeri meski nilainya rendah. Tapi lalu, keanehan pun datang. Pagi-pagi, mereka menangis tanpa sebab. Bermimpi tentang anak-anak berselimut jamur. Bayangan hitam mengikuti mereka. Tangan gemetar, rambut rontok, lidah putih, mata merah. Dan dalam sebulan, satu persatu lenyap tanpa jejak. Polisi tak bisa jelaskan. Namun yang tersisa dari mereka hanyalah sepotong tempe di meja makan, dan suara langkah sepeda tua yang terdengar di gang-gang sempit menjelang subuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebuah rumah susun di pinggiran Jakarta, seorang wanita tua memasak untuk cucunya. Ia membuka bungkusan plastik dari pasar. Tempe putih hangat, masih berembun. Ia iris dengan pisau, tapi pisau itu terhenti. Ada sesuatu di dalam tempe. Ia melihat lebih dekat. Irisan tempe itu memperlihatkan bentuk aneh di dalamnya, mata manusia, setengah terbuka, basah, dan memandang langsung ke wajahnya. Ia berteriak, tapi cucunya tertawa. Anak itu memakan tempe yang sama sambil berkata, lebih besar dari, enak ya, Mbah. Tempenya, ketawa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dan di tempat yang tak bisa disebut peta, di dalam dimensi antara mimpi dan kenyataan, Pak Mardio duduk di atas takhta dari kedelai hitam. Tubuhnya bukan lagi manusia, separuh jamur, separuh akar,
dan seluruh jiwanya terbuat dari suara-suara yang berteriak tak henti-henti. Di bawah kakinya, ribuan wajah terjerat dalam tempe-tempe yang bernafas, menggeliat, dan terus tumbuh, menunggu dipanen kembali. Dan saat seseorang di dunia ini lapar, benar-benar lapar, di mimpinya akan terdengar bisikan pelan. Lebih besar dari, kau hanya butuh satu potong. Nikmati, bayarnya nanti, hanya dengan sedikit nyawa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tempe itu, tak lagi sekadar makanan, ia telah menjadi perjanjian, dan perjanjian itu, tidak pernah mengenal kadaluarsa.